asrofil anbiya wa alihi washabihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan kekuatan untuk bisa istiqomah kepada kita dan semoga Allah memberikan rahmat dan taufik juga kepada kita dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menuju jalan Allah yang lurus dan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Monggo, silahkan Dok. Anu saya mana? Oh ini. Bikin saya. Bentar. Nah, oke. Oke. Nah, monggo dimulai dari Mbak Susi. Memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu. Al-Hajj 76 atau Al-Qasas. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. An-Nahl 125. Allah Ta'ala juga berfirman, dan tolong menolonglah engkau semua atas kebajikan dan ketakwaan. Al-Ma'idah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman pula, hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan yang berdakwah menuju kebaikan. Satu lagi, ya sudah ya. Monggo mau dikomentari, Bu Susi. Ini apa namanya, bertakwa itu Dakwah loh. iya. Bentar ya, ada. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wad'u ila rabbika, hendaklah kalian memanggil, mengajak untuk menuju ke Tuhan kalian, ke Tuhanmu. Maksud mengajak di sini adalah mengajak ke dalam agama Allah, memeluk Islam. Orang udah pasti ini kepada orang yang selain Islam untuk diajak masuk Islam. Tapi ajakan kepada orang yang sudah ada di dalam zona Islam berarti mengajak untuk memperdalam tentang keislaman. Selanjutnya, ajaklah untuk memeluk agama Islam dengan penuh hikmah dan tutur kata yang baik. Maka ketika kita mengajak, jangan ya keras-keras ya, pelan-pelan aja. Ikuti aja, umpamanya dia belum pas gitu ngikutinya secara Al-Quran dan Sunnah. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti begitu dia seringnya dengan tolab ilmi, maka dia akan bisa menerima. Yang tadinya tradisi yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dengan adanya dia mendapatkan ilmu, insya Allah dari ilmu itu Allah akan membimbing dia untuk menuju jalan yang baik dan benar. Artinya akan memberikan furqan dengan keimanannya. Kemudian Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan mengadakan serikat di dalam masalah penipuan, berdusta dan lain sebagainya. Maka kalau saling tolong-menolong itu tentu harus ada di dalam zona baik dan takwa. Allah pun berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Artinya mencegah dari kemunkaran, memerintah kepada ma'ruf. Kalau memang itu adalah sesuatu kebaikan, kenapa orang lain nggak diajak gabung ke kita? Kalau memang itu sesuatu yang memang maksiat, maka kenapa kita nggak membubarkan dalam hal komunitas tersebut? Monggo, Hamka. Iya.
Kalau sudah ada dalam Al-Quran ini, kalau fikih hukumnya itu apa berarti wajib gitu atau? Iya, wajib, Dok. Oh Wajib, wajib ya. ya, wajib. Ya. Penekanan ke wajib itu sudah pasti. Nanti kan kalau tidak menyampaikan dan tidak mengajak, dibiarkan aja, berarti nanti di situ imannya lemah. Kalau hati masih bergerak untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, itu masih ada iman. Tapi begitu sudah cuek itu, berarti dia sudah tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman ya ke dalam kategori neraka. Itu ancamannya ke situ. Ada ancaman. Kalau di dalam masalah hukum, ketika ada perintah, maka perintah itu ada sanksinya, neraka, maka itu wajib jatuhnya. Tapi seandainya itu perintah, tapi tidak ada hukuman, berarti nanti jatuhnya ke mubah, ke sunnah. Oh gitu. Ya, ya. Berarti ini mesti kalau ya oke, kalau ada kalau gibah enggak boleh itu kita kalau enggak mengingatkan kena ya. Kena, iya. Kenanya ya itu Jadi kalau amalan kita kan berkurang. Pahala kita diambil orang. Kemudian bagaikan ya, makan bangkai saudaranya. Itu kan nanti di akhirat berat. ya. Iya. Terus tapi kalau berdakwah maksudnya untuk yang non muslim seperti itu, bagaimana hubungannya dengan agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku, itu anunya gimana? Kalau kita punya teman yang akrab dengan kita, coba kita untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau umpamanya tidak memungkinkan sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka, yaitu berlaku lakum dinukum waliyadin. Oh. Sebagaimana sekarang kita punya tetangga. Tetangga itu kan dia non-muslim, termasuk di rumah saya ini, persis depan rumah saya itu agamanya dia Katolik. Iya, kalau ketemu ya senyum biasa, ya cerita tentang ya nggak menyangkut masalah agama, saya pun nggak mengajak apa-apa, ya nggak memungkinkan gitu. Tapi kalau namanya jenengan punya yang paling akrab, deket, dan dia itu selalu seolah-olah sering barengnya gitu. Coba barangkali dapat hidayah dari ajakan kita. Pahalanya besar sekali yang mengajak kepada kebaikan itu. Masya Allah. Oh, baik, paham Ustazah. Iya, Ustazah, saya pernah membaca mengenai jangan jadikan orang kafir itu sebagai penolongmu. Iya. Kita tidak boleh meminta tolong. Maksud bagaimana, Ustazah? Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin bagi kalian. Maka ketika kita di dalam masalah pemilihan-pemilihan, ada orang yang memang tidak seakidah dengan kita, artinya non-muslim, jangan dipilih. Terus ada begini, ada orang muslim, tapi orang muslim itu tidak jujur. Lebih baik memilih orang muslim yang tidak jujur tadi. Artinya kita tetap menjalankan perintah Allah supaya kita ini memilih pemimpin yang Islam. Akan tetapi urusan dalam masalah dia tidak jujur, serahkan aja dia kepada Allah. Gitu. Pasti Allah pun akan memberikan sanksi kepada pemimpin yang demikian. Sampai gini, dia non-muslim, orangnya baik, jujur, ramah, gitu. Kemudian dapat dipercaya, nggak pernah korupsi. Tapi dia tidak punya iman masalahnya. Walaupun kriterianya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak punya iman. Nah, nggak boleh kita memilih dia. Maka barang siapa yang memilih dia, maka orang tersebut yang memilih termasuk golongannya. Nah, itu ancaman. Iya. Lanjut. Mas, Lumayan. meminta bantuan, misalkan tetangga itu kita mengalami kesusahan, dilarang untuk meminta bantuan begitu, Ustazah? Begitu, kalau dalam masalah bantuan
kehidupan sehari-hari, masalah duniawi, jangankan bantuan, bisnis bareng pun dibolehkan gitu. Seperti umpamanya kan kita punya tetangga, kita ada dalam keadaan darurat apa gitu, minta tolong diantar ke pengobatan, minta tolong apa, pinjam apa kepada dia gitu, boleh kok. Ya, ya. Loh, mungkin maksudnya Mbak Susi itu nanyanya kalau jadi pemimpin negara pasti ya enggak gitu. Tapi kalau misalnya pemimpin apa ya, RT. kelompok apa kayak gitu apa termasuk itu? Kalau RT RW kan enggak apa-apa atau gimana? Saya enggak tahu. Batasannya pemimpin itu sampai di mana? Nggak boleh, tetap yang kita pilih itu bukan dia, bukan orang non muslim, walaupun dia mencalonkan RT. Tapi kalau umpamanya bagaimana, tidak ada lagi calon karena mungkin mayoritas lingkungan adalah agamanya mereka, maka dia yang dicalonkan. Nggak usah milih kita. Oh, Lebih baik zero. oh, iya, iya. Iya, jadi enggak kena pasal juga ya, enggak kena pasalnya Allah maksudnya. Ya, iya. Iya. Baik, Ustazah, paham. Lanjut. Lanjut ya, Ustazah. Ya. 174, monggo, Dr. Wiwin. Ya, 174 Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amral Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Riwayat Muslim. Diteruskan dulu ya? Sama ya bawahnya ya? Satu aja dulu, Dok. Uraikan, Dok. Mohon. Ya, jadi kalau kita misalnya memberi tahu pada teman kita atau sesama kita untuk melakukan kebaikan, maka apabila orang itu melakukan, dia dapat, kita juga dapat tanpa mengurangi pahala orang itu. Gitu ya, Iya. Iya. Umpamanya ini di dalam kita sudah punya An-Nur ini, kita mengajak kepada saudara kita seiman, siapapun, dimanapun. Nah, kemudian beliau ini ikut. Maka jenengan punya pahala karena jenengan udah terlibat dalam hal kajian. Yang kedua, dia ikutnya kajian ke kita itu atas ajakan kita. Kita 200%, dianya 100%. Karena kita kan hadir juga. Jadi tanpa mengurangi orang yang diajak itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa alangkah besarnya ketika kita melaksanakan amar ma'ruf dan orang itu niru atas ajakan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang double. Baik. 175 lanjut, Dr. Wiwin. 175 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dan dari pahala-pahala mereka yang contohnya itu. Sedang barang siapa yang mengajak ke arah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu. Iya. Seperti yang Paham tadi, ya? Iya, seperti yang tadi itu, tapi ini juga termasuk berbuat buruk ya, Ustazah, atau mencontoh yang buruk, mencontohkan yang buruk, itu kita juga kena imbasnya juga ya, Ustazah. Jariah dosa namanya. Berat. Iya. Karena kadang-kadang nggak sengaja kan, Ustazah, ya Allah. Iya, ketika kita tidak sengaja berbuat jahat, maka di belakang itu ada yang niru kejahatan kita. Kita dapat, nauzubillah min zalik. Maka dari itu, ketika kita bertindak itu harus betul-betul memikir apakah ini ada pedihnya atau tidak, apakah ini diridhoi atau tidak. Ya, insya Allah. Dan semua kebaikan yang kita lakukan ini, kalau itu pas dilakukannya di bulan Ramadan, lipat ya. Maksud gimana, Dok?
Kalau pas di bulan Ramadan, Semua amalan kebaikan yang kita lakukan ini, misalnya kalau di bulan Ramadan itu nanti pahalanya berlipat nih. di luar Ramadan juga berlipat. Nah, Di dalam maksudnya kalau semua amalan itu kalau di bulan Ramadan kan ditambahin lagi berlipat kali, bukannya begitu? di dalam Ramadan dan di luar Ramadan dilipat gandakan. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan dilipat gandakan. Cuman di Ramadan itu ada amalan-amalan khusus yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Saya di jilid 2 Riyadhus Shalihin bab tentang puasa. Nggak apa-apa ya, melanjut ke sana ya supaya paham ya. Iya. Iya, Boleh tah? boleh. Riyadhus Shalihin ini juga ya. Ya, silahkan di bab tentang puasanya. Kalau Puasa, oke. 2 ya, tapi kalau di situ mungkin langsung aja. Puasa. Keutamaan berpuasa, coba ya saya tak jelas. Yang tentang apa Ustazah? Langsung aja namanya apa, keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa dalam bulan Muharram. Ramadan. Puasa Ramadan. Hah? Wajibnya puasa Ramadan. Keutamaan berpuasa dan lain-lain pada hari Arafah. Keutamaan. Di situ ada tulisan keutamaan puasa kan? Ada, tapi Ya, monggo silakan. Keutamaan puasa Ramadan. berlaku sedang dalam beribadat. Maksudnya bab puasa gitu apa gimana? Ya, iya bab puasa, betul, bab puasa. Oh, saya lihatnya dulu bab puasa. Bab puasa, puasa. Oh, ini enggak ada. Ini beda ini. Bentar. Masih di sini. Sama sholat itu malam. Duh, ini apa ini? Judulnya kewajiban puasa bulan Ramadan aja langsung. Kewajiban puasa. Iya. Kewajiban puasa bulan Ramadan. Ramadan aja yang ada Ramadan. Kewajiban puasa. Setelah sebelumnya kan ada wajib zakat. Nah, setelah zakat maka di situ bab puasa Ramadan. Oh, 270, 217. 217. Hadis nomor 1 dari Abu Hurairah. Ya. Hadis pertama Abu Hurairah. Teman-teman. Kalau ayatnya itu yaitu ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu. Kok hilang? Tadi di mana? Kok mengharapkan kok bab 1 tadi? Tadi pertama kali apa? Kewajiban puasa, kewajiban puasa. Tunggu sana. Mengakukan bab 217, Masya Allah. Bab 217. Hari ini. Coba 217. Nah ini.
Wajibnya puasa Ramadan. Nah, itu. Nah, saya minta hadis satu. Hadis pertama. Ini dari Abu Hurairah ini. Ya, betul. Monggo, jenengan yang baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Dan saya akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor, dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang, atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah bau bacin dari mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seseorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan dan ia dapat merasakan kesenangannya, yaitu apabila ia berbuka, ia pun bergembiralah, dan apabila telah bertemu dengan Tuhannya, ia pun gembira dan dengan adanya amalan puasanya. Oke. Masih lanjut? Ini lafaz Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintahku. Puasa adalah untukku, dan aku akan memberikan balasannya, sedang suatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia itu berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya, sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesehwatannya, juga makanannya semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seseorang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbukanya, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Niscaya bau bacin mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Lipat gandakan 10 kali. Di dalam Bukhari Ya, sudah. juga al-hasanatu bi asri amsaliha, kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan tersebut dilipat gandakan. Di riwayat Muslim yang paling bawah yang tadi, ulu amal ibni Adam, setiap amalan Adam itu dilipat gandakan. Semua kebaikan, satu kebaikan dapat 10 lipat gandanya sampai 700. Ketika kita mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, maka Allah membalas 10 kebaikan. Hadisnya itu langsung. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka Allah membalas 10 kebaikan. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1, maka Allah membalas 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan membalas 10 kebaikan. Nah, di dalam ucapan-ucapan itu Allah memberikannya 10 kebaikan. Akan tetapi ketika dia bersedekah, berinfak di dalam masalah yang berkaitan dengan materi atau finansial, ketika dikeluarkan satu, maka Allah membalasnya dengan maka Allah akan melipat gandakan sampai 7 kali. Duh, ke mute. Ustazah, ke mute. Hilang ya suaranya. Ke mute, Ustazah. Oh, tak pikir aku. Gimana? Udah, ke mute tadi. Oh loh, Eman ya yang pertama tadi. Setiap kebaikan, ucapan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allah membalas 10 kebaikan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah pun membalas 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, 10 kebaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dan seterusnya 10 kebaikan juga. Tapi ketika kita bersedekah,
yang berkaitan dengan finansial ataupun materi yang diberikan, maka Allah melipat gandakannya 1 berbanding 700. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia bagaikan menanam 1 butir, sudah jelas kan? Setelah dari 1 butir itu maka akan tumbuh menjadi 7 bonggol. Kalau saya contohkan itu seperti jagung. Nah, nanam 1 biji jagung, tumbuh, kemudian dari pohon jagung itu keluarlah 7 buah jagung. Dari 1 jagungnya ada 100, maka dikalikan berarti 700. Itu di dalam kita bersedekah. Seperti kita mengeluarkan 1 aqua, memberikan aqua kepada orang lain 1, berarti kita mendapatkan 700 kebaikan. Ini jelas sekali. Allah menuliskan setiap amal anak Adam dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Oh, ya. siap. Akan tetapi di dalam masalah puasanya itu Allah tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan saking besarnya, maka itu adalah aku yang akan membalas kepada dia. Nah, boleh jadi lebih berlipat gandanya, walau alam saya juga nggak bisa mengira-ngira. Cuman Allah memberikan bocoran kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun. 1 hari puasa di jalan Allah, artinya di jalan Allah itu kita melaksanakan puasa atas perintah Allah. Maka Allah akan membalas kepada puasa tersebut dijauhkan 70 tahun. 1 puasa itu. Nah, belum kebaikan yang lainnya, tidak ada bocoran. Kebaikannya itu Allah memberi apa dari puasa tersebut, itu 1. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan dia berpuasa. Nah, puasa tersebut baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat. Itu berlaku. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini membuat 10 kotak dibagikan kepada orang yang berpuasa, berarti sama pada hari itu dengan kita melaksanakan puasa 11 hari. Kitanya puasa berarti dapat itu. Kita memberikan membuka kepada orang yang 10 umpamanya, berarti 11 dengan kita. Sama dengan waktu hari itu kita melaksanakan puasa 11 hari. Bagaimana kalau umpamanya kita membuat kotak 100 dibagikan kepada orang yang berpuasa, begitu pula lipat gandanya. Tapi tidak disebutkan 1 berbanding sekiannya, 1 berbanding enggak. Akan tetapi kalimatnya terkurung dengan barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka sama dengan dia melaksanakan puasa orang tersebut. Jadi kita dapat double dari situ. Itu 1. Banyak itu diantaranya itu. Ya, jadi di dalam Ramadan di luar Ramadan tetap pahala dilipat gandakan. Gitu. Cuma di bulan Ramadan itu ada keistimewaan tersendiri. Bagaimana? Ya. Paham segitu dulu? Iya, paham, Ustazah. Kemudian di dalam Ramadan itu kan disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, gitu kan? Pernah mendengar hadis itu? Nah, ini hadisnya ada di depan juga. Nah, ketika itu penekanannya, karena kita kan masih di dunia, tidak tahu, cuman kita dapat berita aja bahwa pintu surga dikunci, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Itu adalah sangat identik bagi orang yang sekarang ini lagi menunggu di alam barzah. Orang yang lagi menunggu di alam kubur ini kan diperlihatkan pagi dan siang. Masalah neraka, kalau ahli neraka. Kalau ahli sorga berarti diperlihatkan sorga pagi dan petangnya itu. Maka ketika bulan Ramadan, barokahnya bulan Ramadan dikunci itu pintu neraka.
Jadi istilahnya bagi orang yang kebiasaan melihat pagi dan petang neraka, maka dia ada istirahat. Kita kan nggak tahu. Nah, ada orang yang mengatakan gini memahaminya, walaupun kita berbuat maksiat di bulan Ramadan, maka itu akan diampuni oleh Allah. Saya tidak menemukan dalil itu, karena di dalam Al-Quran jelas, famay ya'mal misqala dzarratin khairon yaroh. Barang siapa yang dia melakukan suatu kebaikan, dia akan melihat dari kebaikannya itu. Dan barang siapa yang dia melaksanakan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan balasan dari keburukannya itu. Kalau diartikan dibukanya bulan Ramadan neraka, sorga, dan ditutupnya neraka, dimaknai dengan walaupun dia melaksanakan keburukan, berarti diampuni dosa-dosanya. Berarti bertentangan dengan ayat yang tadi. Ya. Berarti kalau seperti itu kan orang yang tidak puasa itu maksiat. Berarti dia tidak termasuk orang yang tidak puasa. Berarti ditulis puasa kalau begitu. Itu secara dalamnya gitu. Maka tidak diartikan seperti itu. Ya tetap aja. Bahkan pengaruhnya besar sekali kepada orang yang berpuasa. Nah, tadi kan disebutkan sebelumnya ini dan puasa itu adalah sebagai junnah, sebagai perisai dari keburukan di dunia dan perisai dari siksa api di neraka nanti di akhirat. Faiza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang kalian berpuasa pada hari dia berpuasa, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, kalau dia melaksanakan puasa, fala yarpus, maka jangan berbuat kekejian, wala yashob, dan jangan buat ribut-ribut gitu. Seandainya ada orang yang memarahinya, jawabannya, Pak ini soimun, saya adalah dalam keadaan puasa. Jadi artinya ketika kita dimarahin oleh orang, nggak usah dilayani, saya lagi dalam puasa. Karena dilarang sekali kita untuk menjawab walaupun kita mampu untuk membalas kejelekan-kejelekan itu. Supaya apa? Supaya puasa kita ini sempurna. Di dalam hadis kan dijelaskan, yang selanjutnya saya jelaskan aja, Allah tidak membutuhkan puasa, hanya dia menahan lapar dan haus. Dengan dia tidak meninggalkan perbuatan kotor, artinya dia perbuatan dusta. Baik dusta dalam ucapan, ataupun dia berdusta di dalam tindakan, artinya menipu. Nah, maka orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan ataupun ketika dia puasa di puasa-puasa sunat, maka sama dengan dia sah puasanya tapi pahalanya tidak ada karena Allah tidak membutuhkan. Jadi ketika kita puasa secara fisik, puasa juga secara batin kita. Jadi artinya kita nggak boleh ada ribut-ribut, nggak boleh ada kekejian, nggak boleh maksiat. Maka ketika orang itu melaksanakan maksiat seperti ghibah, seperti berdusta, ya puasanya sah-sah aja, tapi pahalanya tidak ada. Kalau toh dimaknai pintu surga dibuka, maknanya walaupun dia berbuat maksiat, tapi diampuni, ya nggak akan pengaruh terhadap maksiat yang tadi. Tetap aja puasanya diterima dan dapat pahala. Padahal Allah tidak membutuhkan. Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan demikian. Bahkan justru kita harus menjaga dari hal yang maksiat itu. Selanjutnya, ketika bulan Ramadan ataupun ketika kita puasa, saking kita jangan sampai terkontaminasi dengan maksiat, maka dijagalah dengan banyak-banyak tadarus, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, nggak usah terlalu banyak interaksi dengan manusia. Maka ketika jalan dengan mereka secara tidak langsung, mulut kita ini ngomongnya sesuatu yang baik-baik, kedua ketiga setan itu akhirnya kena ghibah, eman kan puasa kita. Maka dari itu dikatakan ya lebih baik di rumah tidur, iya, masalahnya untuk menjaga supaya kita tidak kena maksiat. Gitu maknanya. Paham nggak? Paham sudah. Kita kembali ke hadis awal tadi.
Kalau ada yang belum paham dalam masalah lipat ganda pahala, monggo. Ustazah boleh bertanya? Monggo, Bun. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini tanggapan saya. Iya, Tadi dengan banyaknya hal-hal yang melipat gandakan pahala. Kita, alhamdulillah, itu udah dapat 10. Kemudian itu sampai berkali-kali. Nah, kemudian sampai ada yang pendapat pahala 70 tahun ya tadi. Ya, puasa, tadi yang 70 betul. Puasa puasa. jalan Ya, Allah dijauhkan 70 tahun dari neraka. bahkan 70 tahun dari neraka. Kalau saya hitung-hitung tuh seumur hidup manusia, sebenarnya dia bisa mendapatkan puluhan pahala, wah berjuta-juta sekali yang tidak bisa dihitung atas apa yang sudah kita lakukan, gitu. Nah, apakah itu dapat dikorelasikan dengan ampunan, penghapusan dosa, misalnya kita mohon ampun, itu sudah bisa kita bayangkan begitu. Saya tuh membayangkan sebenarnya banyak kemudahan dari yang Allah berikan itu sehingga masuk surga itu bukan suatu hal yang sulit, gitu. Tapi mungkin ini pemikiran saya saja ya. Jadi karena begitu banyaknya hal yang memudahkan Allah itu memberikan pahala, memberikan ampunan, memberikan apa saja yang membuat manusia itu menjadi eh, apa ya keringanan lah untuk bisa masuk surga. Itu persepsi saya, penangkapan saya yang pertama. Terus yang kedua terkait pemimpin yang tadi non Muslim. Tadi kan udah kita nggak usah milih. Ya, Iya, seringkali iya. kita memang golput ya, kita pilih golput itu seringkali. Nah, seandainya di dalam suatu kondisi tersebut terpilihlah beliau itu sebagai pemimpin di suatu lingkungan. Terus Ya. kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memang diwacanakan oleh beliau kayak gitu. Bagaimana sikap kita? Kan Saya kita jawab tadi yang tidak memilih. Saya jawab yang Nggih. pertama tadi, ketika Allah melipat gandakan. Ya, kalau kita melihat dari segi kebaikan-kebaikannya, ya seperti itulah. Istilahnya masuk ke dalam sorga itu mudah sekali. Tapi kita lirik lagi, apakah maksiat kita dengan kebaikan kita banyak manakah? Gitu. Kalau Nah, maksiat juga dilipat gandakan ya? enggak, kalau maksiat itu 1 berbanding Oh, 1. satu banding Gitu. satu. Kalau maksiat, kalau dosa gitu kan. Dalam hal kebaikan 1 berbanding 10 sampai 700. Nah, insya Allah, maka ketika orang itu melaksanakannya berada di atas koridor Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Dan di dalam hadis disebutkan yang tadi Dokter Diah bacakan tadi hadis, itu hadis pertama. Nah, ini di hadis kelimanya dikatakan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan, dan ini mungkin nggak asing lagi sama dokter juga. Barang siapa yang puasa Ramadan, dia melaksanakan puasa Ramadan imanan, diiringi dengan iman. Artinya, dia yakin bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah dari Allah, bukan dari tradisi orang Arab. Maka dari itu saya yakin, karena ini perintah dari Allah, saya melaksanakannya dengan penuh keimanan. Sregep gitulah. Kemudian wahtikaban, dan saya harapkan pahala puasa ini adalah semata-mata dari Allah. Maka ketika dia itu niat ikhlas, betul-betul melaksanakannya karena Allah di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan yang sunat-sunatnya, tanpa diminta, gufirolahu ma taqaddama min zambihi, maka dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi mungkin mulai dari balik ataupun kita ada dosa-dosa yang belum ditobati, maka dengan adanya melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah tanpa diminta, ya Allah ampuni dosaku, tanpa dibegitu pun, maka ampunan sudah turun kepada orang
yang melaksanakan keikhlasan tersebut. Itu keutamaan, Dok. Betul yang dokter katakan. Kemudian yang kedua, masalah orang yang tadi golput itu, memang kita diperintahnya kan, kalau memang tidak ada pilihan, kata saya juga, hanya adanya orang-orang yang non-muslim, nggak usah kita milih. Nah, kalau kita memilih, berarti kita menjerumuskan terhadap itu. Kalau toh umpamanya kita tidak memilih, dan memang hanya, atau memang ada dua umpamanya calonnya, tetap yang kita pilih adalah muslim. Tapi yang menang adalah yang non-muslim. Terus seandainya ada ritual-ritual yang mereka anjurkan untuk semua warga yang berkaitan dengan ritual keagamaan mereka, kita nggak usah samina wa atona di situ. Artinya kita boleh menghindar. Tapi selama itu kebaikan untuk masyarakat yang secara umum, seperti kerja bakti, kemudian ada iuran untuk keperluan sosial di masyarakat di lingkungannya sendiri itu, ya nggak apa-apa, kita mengikutinya. Gitu. Bagaimana, dokter? Ya, paham. Ya, gitu, Dok. Jadi batasan toleransi tidak asal tidak menyentuh pada akidah ya. Iya, betul. Ya. Kalau Terima tidak kasih, Ustaz. dengan masalah akidah, ikuti aja sosial kemanusiaannya. Tapi begitu giliran akidah, jangan sekali-kali. Karena apa? Bahwa minhum, kata Al-Quran. Maka kalau dia mencoba untuk bergabung dalam hal itu, dia termasuk golongannya. Maka itulah yang dikatakan pembatal keislaman. Dia mengakunya Islam, karena melakukan itu berarti batallah keislamannya dia di sisi Allah. Itu, Dok, lebih panjangnya itu dalam ilmu tauhid. Terima kasih, Ustaz. Monggo Dokter Dia, bagaimana, Dok? Ustazah, saya mau nanya ini. Ya. Berkaitan dengan niat. Dulu itu saya seringnya itu kalau melakukan sesuatu itu saya kumpulin, saya dapat manfaat apa aja sih gitu loh. Jadi misalnya puasa itu kan bagusnya itu kan ya sudah karena Allah. Tapi saya sambil kan juga bisa langsing kayak gitu misalnya, terus bisa tambah sehat. Nah, ada yang mengatakan ini kurang bagus gitu. Sama kalau misalnya kita pergi ke majelis taklim, niatnya, nah nanti kan bisa ketemu orang tuh, nanti kita bisa ngomong, minta kerjaan kayak atau apa, kenalan dulu pakai gitu. Nah sambilnya ini loh, itu gimana sih sebetulnya, Ustazah? Selama itu ada tuntunan, nggak apa-apa. Contoh, tadi kan masalah puasa, niatnya ikhlas, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua kan, ada dalil, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Wah, saya ini ada umpamanya ada keanehan di badan, udah saya bawa puasa aja, kata hadisnya juga akan sehat. Nggak apa-apa, selama itu ada dalil. Gitu. Tapi kalau umpamanya, ya pokoknya ini, saya mau puasa, mudah-mudahan dengan puasa ini saya dapat jodoh gitu, atau saya dapat umpamanya rezeki yang banyak tiba-tiba gitu. Ya tanpa diucapkan itu pun, kalau dalam masalah berkaitan dengan finansial dunia, nah itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa, maka pasti Allah itu akan menambah kepada dia. Karena ketika kita melaksanakan takwa itu, itulah yang namanya bersyukur. Dalilnya kan jelas sekali. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, maka kami akan menambah-nambah. Syukur kepada Allah itu artinya meningkatkan ketakwaan kita. Maka ketika kita beribadah, pasti Allah akan menambah. Ya, jadi kita memang harus didampingi dengan ilmu gitu dalam hal ini. Maka ketika kita tahu ilmunya, tanpa diminta pun, maka ketika kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah dunia itu datang kepada kita dengan menghinakan diri dunianya itu. Artinya apa? Kalau istilah saya ini sederhana, kejarlah takwa, urusan dunia Allah yang mengatur. Maka ketika kita ini memperbanyak ibadah kepada Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini di luar dugaan. Saya tidak membutuhkan itu, tapi itu datang aja kepada kita. Suka seperti itu. Ya, janji Allah masalahnya.
Ketika kamu terus-terusan bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan, maka dunia akan datang kepadamu dengan hina. Kalimatnya itu. Kalimat dengan hina itu kita tidak butuh itu kok sebenarnya. Tapi kok itu datang gitu. Kalau di dalam masalah Kasih aja. ilmunya. Oh, asik banget tuh. Betul. Indah itu. Minta tapi dikasih gitu ya. Tahu-tahu dikasih, tahu-tahu ada. Ada gini, suka gini. Kita ini hanya greget di dalam hati gitu. Saya ini ingin gitu. Tiba-tiba belum kita ikhtiar, itu sudah duluan datang kepada kita. Sudahkah bunda-bunda, dokter semuanya mengalami itu belum? Ada nggak? Coba tingkatkan aja ketakwaan. Dengan sendirinya itu nanti datang itu dunia kepada kita. Ya gitu dok, istilahnya. Iya, iya. Siap, Ustazah. Oke, paham. Oke, lanjut. Jadi 176 ya sekarang ya. Dokter Ya. Ari, monggo. Dokter Ari monitor? Ya, dengar Oke. suaraku Iya. terdengar. Oke, dengar. Pelan ya? Enggak jelas. Dari Abul Abbas yaitu Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar, niscayalah saya akan memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan di atas kedua tangannya. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Lanjut ya. Malam harinya, orang-orang, para sahabat, sama bercakap-cakap berbisik-bisik, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi hari menjelma, orang-orang sama pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharapkan agar supaya bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di manakah Ali bin Abu Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali didatangkan di hadapan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berludah di kedua matanya dan mendoakan untuk kesembuhannya. Lalu ia pun sembuhlah kedua matanya, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Selanjutnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu padanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita semua, yakni masuk Islam?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, sehingga engkau datang di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam, dan beritahukanlah pada mereka apa-apa yang wajib atas diri mereka dari hak-haknya Allah Ta'ala yang perlu dipenuhi. Demi Allah, niscayalah jikalau Allah memberikan petunjuk dengan sebab usahamu akan satu orang saja, maka hal itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah-merah, hiasan harta yang amat dicintai oleh bangsa Arab." Monggo, Dokter Ari. Ya. Gimana? Jadi ini Nabi sudah punya rencana ya, Ustadzah, Iya, yang betul. akan diberi bendera itu Ali. Kemudian Ali sakit, diobati, sembuh oleh Rasulullah. Dan Ali bertanya kepada Rasulullah, apakah dia wajib memerangi orang-orang itu supaya mereka masuk Islam. Tapi oleh Rasulullah disarankan, dinasihati untuk pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa untuk datang di perkampungan itu.
Dan kalau ada satu orang saja yang masuk Islam, maka hal itu lebih baik daripada mempunyai harta yang diibaratkan di sini unta yang merah-merah itu. Ya. Mengajak kepada kebaikan itu lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan harta ya Ustazah. Ya, betul. Di sini Rasulullah sudah pasti beliau ini didampingi oleh wahyu. Tapi Rasulullah rencananya kan sungguh benar-benar aku akan berikan pedang ini kepada seseorang. Karena kalimatnya sebagai kalimat seseorang, jadi belum makrifat atau hanya nakiroh aja kalimatnya. Kalau dilihat dari sisi grammar, umum. Maka ketika umum ini kan orang-orang berebutan ingin hadir, ingin mendapatkan apa yang diberikan oleh Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah besoknya yang dicari adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini aku akan berikan kepada orang yang bisa memimpin untuk mengalahkan musuh supaya mereka itu masuk Islam. Nah, ketika udah disampaikan kepada Ali, dan sebelumnya Ali itu sakit tidak hadir, maka dia sakit mata katanya. Dihadirkanlah, maka diludahi oleh Rasulullah. Rasulullah itu di dalam masalah fisiknya itu semuanya adalah membawa barokah atas izin Allah, dan itulah yang dikatakan mukjizat Rasulullah. Kalau sekarang ada orang-orang yang dianggap itu alim, yang dianggap itu gelarnya apa, kemudian mengadakan ludah-ludahan itu, jangan dianggap hanya ada pada Rasulullah maksumnya, ingat-ingat. Kalau tuh ada orang yang dia itu minum, sisa minumnya diambil, jangan saya itukan semuanya. Soalnya banyak orang yang melakukan itu, sampai itu jadi rebutan oleh bawahan-bawahannya atau oleh santri-santrinya. Jangan mau, itu adalah ada pada Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bekas wudunya itu menjadi barokah bagi orang yang mengambilnya. Sampai rambutnya Rasulullah itu jadi barokah, hanya ada pada Rasulullah di dalam masalah barokah itu. Dan betul-betul ketika Rasulullah meludahin dan meniup, yang tadinya orang itu sakit langsung pada saat itu juga seolah-olah tidak pernah sakit. Unta aja ketika oleh Rasulullah itu dipukul unta, yang tadinya unta itu tidak bisa jalan, pada saat itu unta itu langsung jalannya itu sampai benar-benar kenceng, tidak ada lawannya. Nah, itu di situ menunjukkan mukjizat Rasulullah. Hanya ada pada Rasulullah. Dan Rasulullah itu keringatnya itu wangi lebih daripada kasturi. Jadi ada kelebihan, yaitu kelebihannya dikatakan mukjizat. Orang sekarang tidak ada, bahkan sahabat pun tidak ada yang memiliki seperti itu. Jangan sekali-kali kita mengambil tiupan-tiupan, ludah-ludah dari orang-orang yang dianggap dia itu sebagai orang soleh. Hati-hati itu. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan kepada Ali masalah pedang tadi. Ya, pelan-pelan. Artinya apa? Ketika orang Islam ini dihadapkan kepada orang kafir, bukan untuk membantai orang kafir, akan tetapi untuk diajak masuk Islam dulu. Maka kata Rasulullah, seandainya mereka sudah masuk Islam, hendaklah diajarkan apa yang diwajibkan kepada mereka, terutama sholat. Yang pertama kan sudah pasti syahadat, jadi meyakinkan bahwa tauhidnya dia itu harus kuat. Kemudian setelah itu diajarkan masalah sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Maka seandainya ketika kamu itu menyampaikan dengan pedang itu, maksudnya berjuang di jalan Allah, ada orang yang nurut atas ajakan kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar ketimbang dia itu memiliki harta kekayaan. Kalau pada waktu itu, mohon maaf, orang yang dianggap kaya dan kendaraan yang paling istimewa itu adalah unta merah. Kalau sekarang ini mungkin apa ya, di atas Alphard itu apa yang sekarang itu merek-mereknya itu, kendaraan itu gitu. Nah, itu di kendaraan darat, belum di kendaraan udaranya. Lion kayak apa dan lain sebagainya. Nah, maka lebih daripada itu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ada orang itu melaksanakan kebaikan atas ajakan kita. Itu, Dok. Monggo. Pahamkah, Dok? Ya, Monggo, Dok. Ini yang
berjalan perlahan-lahan tidak tergesa-gesa ini majas atau apa Eh, maksudnya? Apa namanya? Asli, tidak majaz, asli. Ah, Ya, oh, asli. Ya, jangan tergesa-gesa begitu ada musuh langsung umpamanya dibantai, enggak. Jadi diajak dulu untuk komunikasi di situ. Bagaimana? Kalau memang dia tidak mau untuk diajak secara baik-baik, maka kalau dia enggak, kalau dari pihak musuh itu saya enggak akan berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman, saya tidak akan mengadakan aksi perlawanan, tapi saya minta dilindungi. Ya dilindungi dan tidak boleh dibantai. Yang dibantai itu orang yang dia itu tidak mau diajak masuk Islam, kemudian menghalang-halangi orang Islam untuk beribadah, maka itulah lawannya. Begitu, Dok. Oke. Lanjut. 177, monggo Dr. Indra. Dr. Indra monitor. Ini masih unmute. Indra. Oh, masih kemana gitu kali. Dr. Dian bisa? 177, Dr. Dian. Oke. Mbak Uria. Mbak Uria monitor? Ya. Oke, 177. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini ingin mengikuti peperangan. Tetapi saya tidak mempunyai sesuatu yang saya gunakan sebagai persiapan bekal." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Datanglah pada si fulan itu sebab ia telah bersiap-siap dengan bekalnya, tetapi kemudian sakit." Pemuda itu mendatangi seorang tersebut dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Alaihi Wasallam mengucapkan salam padamu." Dan pemuda berkata lagi, "Berikanlah kepada saya bekal-bekal yang telah Tuhan siapkan." Orang tersebut lalu berkata kepada istrinya, "Hei Fulanah, berikanlah pada orang ini apa-apa yang telah saya siapkan untuk bekal dalam perang. Janganlah bekal itu engkau tahan sedikit pun demi Allah. Janganlah bekal itu engkau tahan sedikit pun, supaya engkau memperoleh berkah dalam bekal yang diberikan tadi." Paham, Bu Ria? Sesuai teks di dalam sini. Jadi yang sudah disiapkan itu disedekahkan pada orang lain. Ya. Jadi orang yang memberikan persiapan tadi kan dia terhalang ujur sakit. Maka segala perbekalannya, kendaraan, sampai apapun juga, sampai tali-talinya pun diserahkan kepada orang yang mau menggantikannya tadi. Sehingga si yang sakit tadi berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, berikanlah kepada dia." Nah, maka ketika diberikannya itu, sama dia mendapatkan pahala perang. Walaupun dia tidak berangkat perang, karena segala perbekalannya dikasihkan kepada orang yang mau berangkat perang tadi, maka dia mendapatkan sama dengan jihad di jalan Allah juga. Itu Bu Ria. Iya. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Iya, iya. Biasanya oke, mungkin ini sampai ngomong sama istrinya, janganlah kalau itu engkau tahan sedikit pun sampai 2 kali. Iya. Khawatirnya kalau ini ya, alah wis duitnya nggak usah, yang lainnya aja. Ada yang lain, nggak semua, ada yang disenangi. Iya, iya. Tapi alhamdulillah keimanan orang terdahulu ya, si istrinya pun samina wa atolnya terhadap para suami. Maka disitulah istri-istri di zaman Rasulullah itu insya Allah masuk surga semuanya karena taat kepada perintah suami. Insya Allah jujur.
paling tidak ini pengingat buat saya ini. Kalau sudah ya blok, sudah niatkan untuk itu semua kasih. Iya, iya, iya. Ah, ya Allah. Oke, lanjut bab baru, Dok. Ustazah bertanya ya. Ini Apa? ingin bertanya ke Ustazah. Monggo, Bu Susi gimana? Ini tadi mengenai bekal yang diikut sertakan ke dalam perang ya. Apakah berlaku juga untuk seperti ini ya? Ada orang mau haji ya, kita terus Mm-mm. juga ingin membantu atau menyiapkan perbekalan orang yang berhaji ini, apakah kita juga mendapatkan pahalanya? Iya, mendapatkan. Hmm. Mendapatkan. Ya. Apalagi sistemnya begini. Dia sudah haji, kemudian diberangkatkan haji oleh biaya kita sama dengan kita berangkat haji. Maka ketika kita sudah haji ataupun kita sudah umroh, lebih baik kita mencari saudara yang dia itu belum pernah umroh, kemudian kita berangkatkan umroh sama dengan kita berangkat umroh. Jangan tanggung-tanggung, Bu Susi. Kenapa mesti bekalnya? Semuanya aja, berangkatkan dia. Insya Allah sama pahalanya, bahkan double pahalanya. Iya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada semuanya supaya bisa memberangkatkan saudara untuk umroh paling tidak. Begitu Bu Susi, jelas ya? Amin. Ya, jadi tidak hanya berperang seperti yang diceritakan tadi ya, untuk keperluan lainnya, misalkan haji, umroh ataupun eh, apa namanya, membantu untuk misalkan dia kesulitan, Mm-mm. itu juga Ya, seperti itu ya. ya. Makasih. Atau biasanya kalau di dalam komunitas pengajian, kalau umpamanya dia tidak memiliki buku, kemudian kita ada rezeki membelikan kitab kepada dia, umpamanya kalau umpamanya offline. Tapi kalau umpamanya ini sudah online itu, dokter dia sudah amal jariah kepada semuanya dengan membagikan link itu. Sudah insya Allah dokter dia manfaat untuk semuanya dokter dia. Ya, bahkan saya pun kasihkan dari dokter dia kan izin kepada jenengan, saya kasihkan kepada orang-orang. Oh, merasa senang sekali. Jariah itu insya Allah gitu kan. Iya. Ya itu diantaranya. Begitu Bu Susi. Ya. Monggo dokter dia gimana dok? Siap, siap paham Ustazah. Oke lanjut. Bab baru, monggo Mbak Indri. Indri monitor. Dokter Ana. Ya, Ya, Indri. Bab baru Indri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, dan tolong menolong engkau semua atas kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Allah Ta'ala juga berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Juga suka saling pesan memesan dengan saling pesan memesan dengan kebenaran serta saling pesan memesan dengan saling kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengucapkan suatu uraian yang maksudnya ialah bahwasanya seluruh manusia atau sebagian besar dari mereka itu terlalai untuk memikirkan isi kandungan surat ini. Terus ya, Udah segitu aja dulu, Bun. Segitu dulu, monggo dari pertama dikomentari. dan tolong menolong engkau semua atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita harus selalu tolong menolong itu dalam hal semua kebaikan dan ketakwaan. Itu ya Ustazah. Kalau Betul. yang
kedua demi masa ini wal al-asr ini benar-benar kita ini kalau enggak mempergunakan masa dengan sebaik-baiknya setiap menit, setiap jam, itu akan melakukan suatu kerugian yang amat sangat besar nanti di di akhirat. Kecuali dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi kita selalu harus eh, mengerjakan amalan-amalan yang soleh, suka saling berpesan yang baik-baik dengan kebenaran, serta saling saling berpesan dengan saling kesabaran untuk selalu bersabar, untuk selalu kita melakukan kebenaran. Jadi kita harus selalu saling mengingatkan begitu. Itu ya Ustazah. Ya, betul. Kita Ya, tidak rugi kelak. betul. Tadi sudah jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya mengajak kepada kebaikan, seandainya ada kemungkaran, maka kita kasih tahu bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang munkar. Jangan kita terlibat ke dalam kemungkaran tersebut. Bahkan justru kita ini harus mengabarin bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Kemudian di sini Allah berfirman demi masa, demi waktu. Ini merupakan umum. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi artinya dengan adanya waktu, ketika waktu itu tidak diisi dengan hal-hal yang positif, berarti semua manusia itu akan rugi. Ya rugi di dunia, ya rugi di akhirat. Boleh jadi ketika dia melihat sisi rugi di dunia, tuh, waktu itu adalah uang. Maka kalau tidak dipergunakan, nah, kalau hal seperti itu, kalau sudah titik akhirnya itu dunia, maka justru itulah yang termasuk merugi di sisi Allah. Kecuali itu orang-orang yang beriman. Maka ketika dia mencari dunia diiringi dengan iman, artinya apa? Diiringi dengan iman dengan amal-amal soleh itu. Silahkan, mencari dunia itu adalah bagian dari kehidupan kita dan tidak boleh kita tinggalkan. Penekanannya kepada para bapak-bapak yang dia itu diwajibkan untuk mencari nafkah. Akan tetapi di zona mencari nafkah ketika waktunya zuhur asar yang 5 waktu itu datang, jangan sampai ditinggalkan. Dan jangan sampai meninggalkan pula masalah tolab ilmi. Harus ada waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Karena sumber ilmu itu adalah ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Mana bisa dia akan meningkatkan ketakwaan kalau dia tidak paham kisi-kisi yang dijelaskan oleh Allah lewat undang-undangnya. Nggak mungkin. Ya, begitu. Ya sudah jelas insya Allah. Monggo, dokter, gimana dok? Ya. Lanjut ya Ustazah. Lanjut. 178 Dokter Ana monitor. Ya, 178 dari Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juwari, Radwan. Katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan persiapan bekal untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka dianggaplah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Yakni sama pahalanya dengan orang yang ikut berperang itu. Dan barang siapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang fisabilillah berupa suatu kebaikan, apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya itu, maka dianggap pula lah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Muttafaq alaih. Monggo dok, gimana? Ya, seperti yang diterangkan Ustazah tadi ya, Us. Ya. Jadi pahalanya sama dengan orang yang berperang. Apalagi kalau kita membantu keluarganya yang ditinggal. Mungkin bapaknya berperang, kita membantu, itu sudah luar biasa pahalanya sama dengan yang berperang. Itu tak, Us? Ya, betul. Atau kalau zaman sekarang, misalkan ada orang yang merantau jauh untuk mencari kehidupan, keluarganya ditinggal, terus kita membantu yang kekurangan itu, apakah ya dapat pahala yang sama seperti orang yang sedang mencari mencari nafkah untuk keluarganya gitu, tak Us? Bisa nggak disamakan? Sama, memang itu.
Jadi apapun yang dilakukan oleh kepala keluarga tersebut, kemudian kita tahu loh itu kasihan ya, suaminya itu lagi kerja, lagi merantau umpamanya. Maka ketika kita membantu menolong orang tersebut dalam kebutuhannya, maka sama kita mendapatkan pahala dengan orang yang lagi mencari nafkah di jalan Allah. Atau ada keluarga yang dia lagi dalam keadaan suaminya itu naik haji, suaminya itu umroh. Maka keluarganya ditinggalkan, maka kita bantu dalam segi kebutuhannya, insya Allah itu termasuk sama. Ya dok, begitu dok. Jelas. Gitu. Gitu. Monggo dokter Dia gimana? Ya, 179 siapa? Yang ini siapa ini? Dokter Dian monitor? Pak ya, belum ya. Baik, kembali ke Dokter Wiwin. Duh. Iya. 979 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Hudzail. Lalu beliau bersabda, hendaklah dari setiap 2 orang yang berangkat, salah seorang saja dari keduanya itu. Hendaklah dari setiap 2 orang berangkat salah seorang saja dari keduanya itu. Maksudnya setiap golongan supaya mengirim jumlah separuhnya. Oh, hendaknya dari setiap 2 orang berangkat salah seorang saja dari keduanya itu. Maksudnya setiap golongan supaya mengirim jumlah separuhnya, sedang separuhnya yang tidak ikut berangkat adalah menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berangkat berperang itu. Dan pahalanya antara keduanya, artinya pahalanya sama antara yang berangkat dengan yang menjamin keluarga yang berangkat tadi. Ya Muslim, ini yang seperti tadi ya Ustazah, jadi bahkan pada zaman Rasulullah itu, pada saat perang, itu dibagi menjadi 2, yang satu berangkat, yang satu untuk mengurus menjamin keluarga yang ditinggalkan oleh pasukan yang Perang, ya. Ya. Maka ada 2 laki-laki, laki-laki yang satu perang, yang satu laki-laki ini mencari nafkah. Ya entah beternak, entah diberniaga, akhirnya punya hasil. Maka ketika hasil itu dibagikan juga kepada keluarga yang suaminya ikut perang. Maka dia ketika membantu keluarga tersebut sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah tadi, yang perang tadi. Hebat ya di sini. Di sini menunjukkan kekayaan Allah, dan kemurahan Allah kepada orang yang betul-betul dia menolong di jalan Allah. Masya Allah. Iya dok, begitu. Ustazah, Islam itu selalu mengajarkan tolong menolong dan saling memperhatikan satu sama lain ya. Betul. Maka bertolong menolonglah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu silahkan dengan ilmunya, yang punya kelebihan di dalam skill silahkan gunakan dengan itu. Yang dikasih kelebihan di dalam finansial, maka gunakanlah dari finansial tersebut. Insya Allah semuanya akan berpahala di sisi Allah. Jelas ya dok? Jelas. Ya, sudah jelas. Amin. Monggo lanjut. Mbak Susi, monggo. Ya, Mbak Susi. 180 ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rauha, sebuah tempat di dekat Madinah. Lalu beliau bertanya, "Siapakah kamu ini?" Mereka menjawab, "Kita kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah Tuhan?" Beliau menjawab, "Saya Rasulullah." Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan beliau, lalu bertanya, "Adakah anak ini perlu beribadat haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan untukmu, wanita, itu juga ada pahalanya." Artinya apa? Ini artinya pada saat itu
membawa seorang anak kecil, jadi diperbolehkan untuk berhaji ya anak kecil itu Ya, dengan ibunya gitu. ya. Akan tetapi anak kecil yang belum balik namanya anak kecil. Boleh dia melaksanakan, seperti kan baliknya di Islam itu kalau laki-laki itu kan 15 tahun. Maka ketika dia masih 10 tahun atau 11 tahun, pokoknya di bawah belum balik aja, melaksanakan haji, dia kan belum punya catatan. Catatan baiknya belum dicatat, catatan jeleknya belum dicatat, maka itu kembali pahalanya kepada orang tuanya. Iya. Nah, nanti kalau dia sudah balik, diwajibkan dia untuk berangkat haji lagi untuk dianya sendiri. Gitu. Ya, walaupun si anak ini dulu saya waktu SMP kok berangkat haji. Nah, maka ketika dia sudah balik, maka hendaklah berangkat lagi haji. Jadi kewajiban haji itu 1 kali ya, seumur hidup. Ya, ya. Bagi yang sudah balik. Tapi kalau yang belum balik dia pernah haji, diulangi lagi. Maksudnya untuk dia sendiri ketika sudah balik. Kena kewajiban. Monggo Dokter Ria, bagaimana Dok? Kalau balik itu kan umur 15 gitu ya. Tapi kalau ilmu agamanya belum artinya kemaknaan haji dan bagaimananya itu dia belum begitu paham, itu tetap sah ya hajinya? Tetap sah. Kan ada istilahnya mutawif ya, ada leadernya. Ya, insya Allah dengan adanya bimbingan-bimbingan seperti itu akan mengikuti kan jejaknya gitu kan, insya Allah. Sah. Ada manasiknya kan sebelumnya itu. Mana yang lebih baik nanti kalau si anak kecil yang sudah balik itu, si anak yang sudah awal balik, kemudian ketika dia sudah mengerti, dia pergi haji lagi atau menghajikan orang lain, mana yang lebih ini? Kalau artinya punya duit Haji. satu, ya. Haji dulu dia sendiri, walaupun dia sudah haji, tapi kan dia lagi kecil itu belum termasuk kena kewajiban, belum mukalaf, dia belum kena kewajiban untuk berangkat haji. Maka nggak usah memberangkatkan dulu orang, dia dulu berangkat ketika sudah balik. Udah begitu, tahapan yang ketiga itu baru memberangkatkan. Maksudnya bukan maksud saya kalau yang awal balik, dia sudah balik, tapi ilmunya belum nutut gitu loh. Maksudnya masih ya cuma ngikut-ngikut aja begitu. Kan banyak sih yang begitu juga. Mungkin ada yang begitu ya. Anak-anak SMP gitu kan biasanya sudah balik, tapi secara ilmu agamanya dia belum, karena ngikut orang tuanya sudah ngikut aja, ilmunya belum. Nah, ketika dia sudah akhirnya tahu ilmunya, mantap, mana yang lebih baik dia mengulang lagi hajinya atau memberangkatkan. Yang dulu itu kan cuma ikut-ikutan gitulah. Balik tapi. Berarti kalau balik sudah sah. Ya. Sudah sah, sudah diterima. Dia seumur hidup sudah berlaku hajinya dia waktu balik tadi. Oke. Ya udah. Nah, seandainya nanti umpamanya dia sudah dewasa mau berangkat lagi, berarti itu hajinya sunat yang keduanya itu. Karena yang wajibnya sudah dia lakukan waktu awal balik tadi dia. Gitu kan wajibnya kan 1 kali dalam seumur hidup. Adapun nanti kalau yang kedua itu bagaimana? Boleh dia membadalkan karena dia kan sudah haji atau dia memberangkatkan orang lain untuk berangkat haji. Monggo. Berarti kalau salah satu pahalanya pergi haji atau umroh itu kan dia dihapuskan dosanya antar haji atau antar umroh itu kan? Ya. Kalau dia memberangkat orang lain termasuk dia juga dihapuskan dosanya antar umroh antar haji itu ya? Ya. Antara umroh ke umroh ya, antara haji ke haji. Iya. Umroh itu diberangkatkan. Digugurkan dosanya, sama mendapatkan itu. Iya. Di samping dosanya gugur. Maka jangan khawatir ketika jenengan itu ada keluarga yang diberangkatkan umroh, jenengan pun ikut gugur dosa jenengan, insya Allah. Dan dapat pahala juga gitu. Di samping gugur dosa, pahala Allah siapkan juga. Ya, seperti itu. Double lah berarti ya. Dan kalau untuk anak, apapun yang dilakukan oleh anak dalam hal kebaikan, maka orang tuanya pun dapat imbasnya.
dapat kebaikannya dari si anak tersebut, walaupun tidak diatasnamakan orang tua. Karena anaknya bisa soleh seperti itu adalah hasil jerih payah orang tua, walaupun tidak secara langsung. Masalahnya anak kita disekolahkan di tempat yang religius. Maka ketika dia itu paham di dalam agama, kan orang tua yang membiayainya. Maka ketika orang itu sholat, nah si orang tua pun mendapat kebaikan dari sholatnya dia. Ketika anak itu bersedekah, berarti seorang tua pun mendapatkan kebaikan dari sedekahnya dia. Terus dan terus dan terus. Sampai ketika orang tua itu meninggal, anak itu soleh, mendoakan kedua orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan mahkota di sisi Allah. Yang orang tuanya itu tidak paham siapa ini yang memberikan mahkota itu. Itu adalah hasil permintaan ampunan dosa untuk kamu dari anakmu. Sampai seperti itu. Aset punya anak soleh itu. Gimana, Dokter Dia? Iya, Izin Ustazah, Monggo. mau nanya sebentar. Tadi kan umroh 2 kali. Diampuni dosa antar umroh itu haji. Nah, kalau ada orang yang dia pergi umroh yang kedua, ketiga, atau pergi haji ya, dia mampu misalnya yang kedua, tetapi sebenarnya dia ingin merasa mencari sempurna ya, kayak aku merasa belum puas dengan umrohku yang dulu, aku merasa belum puas dengan ibadah hajiku. Saya pengen lebih baik lagi. Gimana ya kalau ada pandangan orang seperti itu? Orang tersebut ilmunya kurang. Akhirnya karena ilmunya kurang, keyakinannya pun lemah. Padahal ilmu yang dia lakukan berdasarkan leader itu, dia mengikutinya, insya Allah sah. Dan Allah menerima. Dan atas kehati-hatian dia, tidak melaksanakan larangan-larangan, dan dia itu betul-betul waktu itu berangkatnya pun ya ada rasa bahagia, ada rasa udah pasti orang yang beriman itu di sana juga kan mohon ampun kepada Allah gitu. Insya Allah akan mengampuni. Cuman ada perasaan itu ya ilmunya aja mungkin kurang, ilmu agamanya sehingga keyakinannya lemah. Itu begitu. Maka ketika itu harus didampingi dengan ilmu. Begitu, Dok? Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan muncul kerinduan, pengen kembali ke sana, pengen kayak gitu itu Kalau sama masalah dengan kondisi itu. enggak, kalau masalah kerinduan itu memang doanya Nabi Ibrahim. Barang siapa yang sudah melakukan datang ke sini, mohon dia itu dikasih rasa rindu untuk kembali. Maknanya tafsirannya ke sana. Maka ketika kita sudah ke sana, saya ingin kapan ya saya umroh lagi, gitu kan? Penekanannya itu. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Dan ketika kita ada rezeki, kenapa enggak daripada kita healing ke negeri kafir istilahnya. Mohon maaf saya tegas karena jenengan ini sudah lama gitu ngajinya. Daripada kita healing-healing ke negeri kafir, lebih baik pakai umroh. Insya Allah manfaat dunia akhir. Oke, Dok, gimana? Ya. Paham. Jadi kalau memang punya kesempatan, punya rezeki, punya itu, ya pikiran kita bukan menyempurnakan ya. Udah memang kita ingin ke rumah Nabi, kita ingin ke sana, kerinduan kita rubah ya pemikiran itu. Ya, yakinkan. Dan kita ke situ itu kan ingin dapat keriduan Allah, ingin dapat ampunan dari Allah. Udah niat itu. Insya Allah. Nah, setelah kita sering melakukan itu, lirik keluarga kita yang belum berangkat umroh, umrohkan, insya Allah. Pahalanya itu akan double bagi kita. Dan merasa bahagia orang yang diberangkatkan oleh kita. Monggo. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, Dokter Dia, monggo bagaimana, Dok? Ya, berarti kalau kita doa seperti doanya Nabi Ibrahim itu, sesungguhnya dengan mengumrohkan orang lain itu juga kita seolah-olah kembali ya, karena ya seperti itulah yang kita dapat ya, betul ya, Iya, betul. Yang kita dapat pahala, dapat ampunan, dan dapat rezeki ketika kita berinfak seperti itu. Double, Dok, udah yakin.
Siap, Ustaz. Beres ya. Ya. Ya, alhamdulillah sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita. Semoga kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Selamat Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Terima kasih.